Assalamualaikum my lovely student. Apa kabar hari ini? Sehat? Welcome back to Perpisa Class, Class 4 wherever you are. Nah, sebelum kita lanjut topik kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Nah, topik kita hari ini masih melanjutkan tentang what is it? Nah, what is it? Apa ini? Apa itu? Tujuan pembelajarannya adalah untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita tentang sesuatu. Nah, sekarang apa saja teksnya yang akan kita baca? Ada 3 teks. Yang pertama, about dragonfly and damselfly. Do you know what are the dragonfly and damselfly? Nah, dua-duanya sama capung. Yang satu capungnya lebih besar dan lebih pendek. Yang satu damselfly itu capung jarum. Dia seperti jarum karena lebih panjang dan lebih kecil. Nah, ini teks pertama. Teks kedua, apa yang kita baca adalah tentang ini. Do you know this one? Ayo, coba tebak. Sekarang teks ketiga. Teksnya tentang this one. Nah, teks ketiga ini merupakan grasshopper. Grasshopper. Teks yang keempat adalah fish. Do you know what is grasshopper? Grasshopper is belalang. Jadi di dalam bahasa Indonesia grasshopper adalah belalang. Kalau yang ketiga ini, teks ketiga pasti tahu semua. Fish ya tadi. Fish adalah ikan. Jadi ada 3 teks. Yang pertama teks tentang dragonfly dengan damselfly. Kedua teks tentang grasshopper. Yang ketiga adalah tentang fish. Nah, ketiga teks ini nanti merupakan teks information report text, yaitu memberikan informasi-informasi faktual tanpa ada opini dan pendapat dari pembaca, penulis, maupun yang lainnya. Nah, teks ini diambil dari buku Bahasa Inggris kelas 9 chapter 9 What is it? Jadi ini merupakan kelanjutan video dari sebelumnya. Nah, makanya ini adalah part 2 dari topik What is it? Well, my lovely student, sekarang kita baca bersama-sama teksnya. Nah, teks pertama tentang dragonfly and damselfly. Dragonflies are the fastest flying insect. They slope over the streams and found up to 90 kilometers per hour. Damselflies have longer, thinner bodies and are more delicate, with a slow fluttering flight. The wings of the damselfly are almost transparent. They shimmer as the damselfly searches for small insects to eat. Dragonflies and damselflies live near water. They lay their egg on plants. When they hatch, the young ones, called nymphs, come out of the eggs. They feed on other water creatures, and after 2 years, the nymphs grow into adult. Nah, sekarang kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Capung dan capung jarum. Capung adalah serangga terbang tercepat, the fastest, ini paling cepat ya. Mereka menukik di atas sungai dan kolam hingga 90 km per jam. Capung jarum lebih panjang, lebih
tipis bodinya atau badannya dan lebih halus dengan penerbangan yang lambat dan mengepak ya. Jadi dia lebih lambat ya, dengan penerbangan dia lambat dan penerbangannya mengepak ya. Kalau dia terbang dia mengepak. Sayap capung jarum lebih transparan. Mereka mencari serangga untuk dimakan. Capung dan capung jarum hidup di dekat air. Mereka bertelur di atas tanaman. Ketika mereka menetas, anak-anaknya disebut dengan nimfa. Keluar dari telur. Jadi anak-anak yang keluar dari telur itu disebut dengan nimfa. Mereka memakan makhluk air lainnya. Dan setelah 2 tahun, nimfa tumbuh menjadi dewasa. Oke, setelah ini kita lanjut ke teks berikutnya. Grasshopper. Grasshopper are insects that prefer to hop on their long-backed legs rather than fly. Males sing to attract mates. Grasshoppers do this by rubbing their back legs together. Grasshoppers have very strong muscles in their long back legs and an amazing spring in their knees. The grasshopper can jump 12 times its own leg. This would be like a child jumping over house. Oke, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Apa tadi? Grasshopper adalah belalang. Belalang adalah serangga yang lebih suka melompat dengan kaki bagian belakangnya yang panjang daripada terbang. Belalang laki-laki atau yang jantan ya, males, bernyanyi untuk menarik pasangan belalang betina. Belalang melakukan ini dengan menggosok-gosokkan kaki belakang mereka, by rubbing, gosokkan ya. Kemudian belalang memiliki otot yang sangat kuat di kaki belakangnya. Di kaki belakangnya yang panjang dan sebuah pegas yang menakjubkan di lututnya. Kemudian belalang dapat melompat 12 kali lebih besar dari kakinya sendiri. Ini seperti anak kecil yang melompati rumah. Oke, jadi belalang ini punya kaki yang kuat, kaki belakangnya. Dia suka melompat-lompat dibanding terbang ya. Oke, nah yang ketiga adalah tentang fish. Nanti kita analisa satu persatu ya. Sekarang kita baca dulu. Fish live in saltwater and freshwater all over the world. They come in many different shapes and sizes, but most are covered in scales and have strong fins for swimming. A fish scale all lie in the same direction to help the fish slip through water. Like us, fish need oxygen to live, but instead of breathing air, they absorb the oxygen in water. Water enters the mouth and is swept over the gill. The oxygen passes from the water into tiny blood vessels in the gills. Fish often swim in groups called swallows. One reason they do this is for protection. Many fish together can confuse a predator. This makes it hard for the predator to single out a fish. Oke, nah kita terjemahkan juga.
Ikan. Ikan hidup di air asin dan air tawar di seluruh dunia. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tetapi sebagian besar bersisi dan memiliki sirip yang kuat untuk berenang. Ya, sisik ikan menghadap pada arah yang sama untuk membantu ikan lolos dari air. Seperti kita, ikan membutuhkan oksigen untuk hidup. Tetapi alih-alih untuk menghirup udara, mereka menyerap oksigen di dalam air. Air masuk ke dalam mulut dan disapu ke atas insang. Oksigen mengalir dari air menuju kemana ini? Ke dalam pembuluh darah di insang, ya, blood vessel, pembuluh darah di insang. Ikan sering berenang berkelompok atau di dalam kelompok disebut dengan bathing. Salah satu alasan mereka berenang bersama-sama ini, ya, di sini mengacu kepada swimming group, ya. Salah satu alasan mereka melakukan ini adalah untuk perlindungan. Mereka berenang bersama-sama dapat membingungkan predator atau pemangsa, ya. Ini menyulitkan untuk pemangsa untuk memilih ikan. Nah, setelah ini kita akan coba untuk mengumpulkan informasinya. Nah, bagaimana cara collecting information atau mengumpulkan informasi? Kita berdasarkan 3 teks tadi, kemudian sama kita bikin sebuah tabel, masing-masing teks satu tabel analisis, ya. Seperti video sebelumnya. Nah, kita akan bekerja di grup, kita akan diskusikan apa isi tabelnya berdasarkan fakta yang ada di teks, kemudian kita akan presentasikan secara oral, ya, di depan kelas. Kemudian kita boleh menggunakan kamus. Oke, sekarang kita bikin tabelnya untuk teks pertama. Sekarang kita akan bikin tabelnya, tabel analisis. Nah, ini dia tabel analisis dragonfly and then cellfly. Nah, ada main idea dan ada detail fact. Main idea adalah ide utama, jadi spesiesnya apa? Dragonflies are the fastest flying insect. Kemudian habitatnya apa? Pada detail fact, ya. Dragonflies and then shellfish live near water. Kemudian habitnya ini ada 5, the swap, the lie, when they hatch, the come, the feed, and the searches. Nah, kemudian physical karakteristiknya, dan shellfish have longer, thinner, dan segala macamnya. Kemudian the wing them fly are almost transparent, shimmer, dan segala macamnya. Emosionalnya di dalam teks ini tidak disediakan, kemudian functionnya juga tidak disediakan. Jadi bagi bagian yang tidak disediakan kita cukup menulis not available, not available. Nah, sekarang kita lihat yang ditebalkan dan digarisbawahi merupakan be atau kata kerjanya, ya. Nah, di sini dia menggunakan to be, are. Sementara pada kalimat lain ini live, verb pertama, kata kerja pertama, soap, kata kerja pertama, lie, kata kerja pertama, hatch, kayak come, feed, searches, have, are, simmer, searcher. Nah, sekarang kita lihat apa yang membedakan masing-masing kalimat ini. Dragonflies are, ya, ditambah ada subject, kemudian ditambah dengan to be are. Kenapa dia are? Karena dragonflies-nya tidak satu. Kalau dragonflies-nya satu seperti ini tulisannya, dragonfly. Jadi kalau dia pakai is ini berarti dia banyak, lebih dari satu. Ketika subjek lebih dari satu atau dikatakan jamak, maka to be-nya are. Nah, mana lagi kalimat yang menggunakan to be? Ya,
ini ya. The wings of the damselfly are almost transparent. Ya, sayapnya berarti sayapnya yang jamak. Ya, sayapnya are juga menggunakan to be. Nah, kalimat yang menggunakan to be ini disebut dengan apa? Nominal sentence ya, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, konteks kita di sini sebelumnya saya jelaskan di sini adalah simple present tense yang kalimat saat dragonflies are dan kalimat the wings themselves are ini merupakan kalimat nominal, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dia subjek tambah to be tambah keterangan atau adjektif atau kata benda. Nah, dalam present tense be-nya ini hanya dua yang kita gunakan, are atau is. Is untuk yang tiga, sorry. Am, is, are. Am adalah untuk I, is adalah untuk yang orang ketiga tunggal, she, it, he, atau nama orang satu. Kalau are adalah untuk yang jamak lebih dari satu. Nah, sekarang perhatikan kalimat lainnya. Ini subjek, kemudian verb one, kata kerja pertama. Subjek, kata kerja pertama. Subjek kata kerja pertama sampai ini ya, subjek kata kerja pertama. Nah, yang seperti ini disebut dengan kalimat present tense atau kalimat verbal yang bentuknya verbal ya, present tense dalam bentuk verbal. Kenapa? Karena kalimat ini menggunakan kata kerja, verb. Jadi rumusnya adalah subjek tambah kata kerja pertama. Nah, ini bisa ditambah is maksudnya ya, atau s saja, sorry ini saya perbaiki. Nah, boleh ditambah objek, adverb atau noun. Contohnya ini the soap ya, dia tidak ditambah s lagi karena dia sudah jamak. Tapi yang themselfly karena dia tunggal, kata kerja pertamanya ditambah dengan is. Jadi ada yang is, ada yang s saja. Oke. Nah, my lovely student, kita akan pahami nantinya ada video selanjutnya atau video sebelumnya ada tentang simple present tense. Nah, kita lihat berikutnya tabel untuk teks kedua. Nah, grasshopper. Ini dia spesiesnya ini, habitatnya karena tidak ada penjelasan di mana dia hidup, jadi ditulis not available. Kemudian habitnya dia suka melompat, suka menyanyi. Sementara fisikal karakternya apa yang nampak terlihat, bentuk tubuhnya, ini segala macamnya. Kemudian emotional dengan function juga tidak terlihat. Nah, selanjutnya teks ketiga adalah fish. Spesiesnya live in salt water. Ini ya main idenya. Kemudian detailnya, habitnya juga sama karena dia hidup di air asin dan air tawar. Habitat maksudnya tempat tinggal. Habit kebiasaannya berenang, kemudian dia melakukan protection, kemudian can confuse, bisa membuat predator confuse ya, mereka suka berenang bersama-sama. Bentuk tubuhnya atau bentuk yang bisa dilihat ya, fisiknya, bentuk fisik maksudnya. Oke, ada bentuknya berbeda-beda, kemudian ukurannya berbeda-beda, kemudian punya sirip dan sisik, kemudian sisiknya menghadap satu arah. Nah, ini juga, tetapi emotional characters dan functionnya juga tidak disediakan. Nah, my lovely student, sampai di sini bisa dipahami dan sudah mendapatkan informasi-informasi atau fakta-fakta tentang fish, grasshopper, dan dragonfly ya. Nah, ini merupakan apa kemarin disebut text information report tag ya, information report tag yang memberi informasi-informasi faktual sesuai kenyataannya. Nah, my lovely student, thank you for your attention. Jika ada pertanyaan, komentar, dan lainnya, silahkan diketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.